Saat ini kita semua sedang dalam situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Banyak perubahan yang sedang terjadi dan itu berpengaruh terhadap cara kita menjalankan bisnis. Ada yang cepat belajar dan bisa beradaptasi, tapi banyak juga yang bingung dan belum tahu bagaimana caranya. Beruntung saya bisa mengundang Bapak Nagasugara untuk membahas tantangan dan kendala yang terjadi saat ini. Saya percaya beliau akan bisa memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Mari kita langsung ngobrol dengan Bapak Nagasugara. Kita pengen tahu pendapat Pak Naga dalam situasi COVID-19 ini. Kan sering dikatakan bahwa TIENS bisa jadi salah satu solusi buat orang-orang yang saat ini mungkin penghasilannya turun atau bahkan sudah cukup banyak yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Menurut Bapak, apakah benar TIENS bisa jadi solusi buat mereka saat ini, Pak, saat COVID-19 ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Ini pertanyaan menarik karena ini kita sekarang, ini menurut saya ya, kita sekarang sedang berada dalam kondisi yang mungkin tidak akan kita alami seumur hidup kita nantinya. Jadi ini sekali seumur hidup kayaknya, bahwa begitu banyak orang terpaksa harus tinggal di rumah dan betul-betul menjungkir balikkan semua teori-teori bisnis. Maksudnya begitu banyak bisnis yang turun, jatuh habis-habisan, misalkan bisnis penerbangan, hotel, terus kemudian hiburan, mall, ya semua orang bilang wah itu bisnis gak ada matinya. Ternyata pada saat corona seperti ini sebagian bisnis jatuh, tapi lucunya sebagian bisnis malah tambah meledak luar biasa. Nah, salah satu yang meledak luar biasa adalah bisnis kesehatan. Kenapa TNC bisa menjadi solusi? Salah satunya karena memang produk kita adalah produk kesehatan, di mana orang dari kecil sampai besar dalam segala kondisi tanpa terkecuali selalu perlu kesehatan. Kenapa? Karena kalau kesehatan kita kena, kesehatan kita bermasalah, semua jadi nggak ada artinya. Mau punya rumah besar, punya uang banyak, kesehatan adalah nomor satu, kebutuhan nomor satu. Artinya dalam kondisi corona seperti ini, tetap kita butuhkan produk kesehatan dan sudah terbukti produk kesehatan TNC diterima di masyarakat, dipakai banyak orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sudah 20 tahun ya. Saya sendiri sekeluarga sudah pakai 19 tahun. Pagi ini aja ya saya udah minum zinc, sudah pakai pembersih cleansernya dari TNC, dan anak-anak juga tiap hari minum produk. Itu satu poin dari segi produk, bahwa kita udah punya produk yang tepat dalam segala kondisi, tetap diperlukan semua orang. Nah, itu penting. Kondisinya bisa berubah, tapi kebutuhannya kan tetap ada nih, kebutuhan kesehatan. Terus bukti yang lain, ini kan kita bicara bukti ya. Tadi Pak Edi tanya, apakah betul? Nah, berarti kita bicara bukti. Ya. Lockdown ini sudah berjalan kan kira-kira sudah 2,5 bulan, mungkin sebentar lagi 3 bulan. Kalau saya lihat dari keadaan grup ya, ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau ini kita bicara fakta, ada yang naik pasti terbukti. Buktinya apa? Hari ini, kemarin, ada new director baru di Indonesia. Pak Azibuan Kanata naik peringkat new director baru, ya, peringkat tertinggi di Indonesia. Sekarang ini kita ada satu lagi dari Makassar. Terus kemudian omset beberapa grup naik. Ada beberapa grup tentu yang stuck ya begitu aja. Ada juga yang memang turun. Tapi kalau kita bicara keseluruhan, perkembangannya tetap bagus. Nah, itu merupakan satu bukti bahwa bisnis ini ternyata betul bisa survive dan jalan terus di saat corona seperti ini. Jadi dari produknya, kedua kita bicara buktinya, dan satu lagi ya ternyata bisnis ini bisa dijalankan online seperti ini ya, lewat Zoom, lewat YouTube, lewat online, bisa orangnya di rumah tapi bisnisnya bisa kemana-mana. Bahkan Anda sekarang tinggal di Bali, Anda bisa kembangin bisnis di Medan, Anda bisa kembangin bisnis di Pontianak, di Jakarta tanpa Anda keluar rumah. Ya, itu sudah terbukti, sudah banyak yang melakukan. Nah, itu adalah beberapa bukti yang saya lihat membuktikan bahwa bisnis ini betul bisa jalan.
Ya, begitu, Nah, Pak Edi. dengan adanya banyak pembatasan-pembatasan ini, Pak, yang seperti Pak Naga sampaikan tadi, bisnisnya bagus. Tapi Ya, kalau ada nih orang yang baru yang cari sebuah peluang gitu. ya. Nah, menurut Pak Naga, orang ini join sekarang ini atau harus nunggu sampai COVID ini selesai supaya dia bisa jalankan lebih enak, lebih nyaman gitu. Gimana, Pak? Ada pendapat seperti itu. Oh, ini bukan saat yang tepat untuk gabung. Nanti aja gitu, tunggu sampai ini selesai. Ya. Saya sudah di bisnis ini 19 tahun. Dan saya full timer di bisnis ini, sudah mengalami ya pasang surut, ada gelombang ini itu, dan di setiap masa selalu ada orang yang berkata seperti itu. Sekarang saatnya belum tepat, atau bahkan kebalikan, sekarang sudah ketinggalan. Kebayang nggak? Saya waktu jalanin bisnis ini di tahun kedua, ya baru jalan 2 tahun, sudah ada orang yang bilang, waduh kalau jalanin Tianxi telat, gitu. Itu tahun kedua loh. Dan ingat sekarang saya di tahun ke-19. Jadi selalu ada orang yang mencari kondisi yang ideal untuk menjalankan sesuatu. Nah, hasilnya apa? Dari pengalaman saya, akhirnya orangnya tidak akan pernah jalan. Apapun. Ya, ini kebetulannya bisnis Tianxi gitu. Kenapa? Karena sebetulnya keadaan ideal tidak pernah ada. Banyak orang berharap ada jalan yang enak untuk mencapai kesuksesan. Bahwa ada jalan singkat, jalan pintas untuk bisa langsung sukses. Makanya kalau ada undian atau hadiah atau apa, orang kejar gila-gilaan. Makanya kenapa orang berkelahi bahkan menempuh jalur hukum hanya untuk rebutan duit warisan. Kenapa? Karena menurut saya banyak orang selalu kepinginnya cari jalan pintas. Nah, kalau Anda mempelajari, Anda boleh ke toko buku, cari cerita orang sukses di bidang apa aja. Di bidang bisnis, di bidang olahraga, di bidang apapun, Anda mungkin ceritanya berbeda-beda, dengan background berbeda-beda, ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri, tapi Anda akan bisa melihat benang merah yang sama, bahwa ternyata mereka juga mengalami tantangan-tantangan. Nah, itu yang harus mau diterima oleh semua orang kalau Anda mau maju, kalau Anda ingin mencapai impian Anda. Intinya, jalan sukses tidak pernah jalan lurus. Jalan sukses itu begini loh. Bahkan kadang-kadang muter balik dulu sedikit, muter lagi ke depan. Muter, akhirnya nyampe. Semua orang, termasuk kalau saya bisa cerita, ya sama. Pengalaman hidup saya juga sama, bahwa jalan sukses itu perlu perjuangan, perlu tantangan. Kenapa seperti itu? Jangan tanyakan saya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tanyakan pada yang maha kuasa. Karena kadang-kadang saya pikir bahwa ini adalah strategi Tuhan menurut saya ya. Cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa manusia itu kalau terlalu gampang sukses, tidak menghargai. Bahwa manusia kalau pengen sukses, pengen mencapai impian, itu harus ada prosesnya dulu. Karena dengan Anda melewati prosesnya, Anda akan bisa menghargai apa yang akan Anda dapatkan. Nah, itu dari pengalaman saya ya, yang saya lihat prosesnya seperti itu. Artinya apa? Tidak ada saat yang sempurna untuk Anda menjalankan apapun, termasuk bisnis ini. Intinya kalau Anda punya impian, ya mulailah dari sekarang. Tapi Pak, saya kan sekarang lagi susah keluar. Nah gini, saya diajari oleh mentor saya, Pak Lius Tendean, ada 2 tipe orang sukses dan orang gagal. Orang gagal selalu mencari apa yang tidak ada. Dia selalu mencari apa yang tidak ada. Coba kalau aku punya mobil, pasti gampang jalanin bisnis Tianxi. Coba kalau aku punya duit banyak, pasti gampang jalanin bisnis Tianxi. Coba kalau aku punya teman banyak, aku pasti bisa jalanin bisnis Tianxi. Itu orang gagal. Selalu mencari yang nggak ada. Dan memang nggak akan pernah ada. Nah, orang sukses, menurut mentor saya, adalah orang yang bisa melihat apa yang dimiliki dan memaksimalkan apa yang dimiliki. Memakainya. Contoh, mungkin Anda tahu komedian Tukul Arwana. Kurang ganteng apa dia? Ya kan? Orang suka bilang, ya kalau dari tampang pas-pasan, orang besok, katrok, pernah kerja sebagai sopir, tidur di pinggiran jalan, di emper toko. Kok Anda pernah baca bukunya? Saya punya bukunya juga. Tapi dia bisa memanfaatkan yang dia miliki justru untuk membuat apa? Orang tertawa. Orang kok lihat acaranya dia menertawakan Tukul. Tapi yang tertawa lebih kencang siapa? Tukulnya. Kenapa? Karena dapat banyak duit. Anak saya sekarang lagi seneng banget nonton YouTube. Nah, yang ditonton itu acara game. Salah satunya YouTuber orang Indonesia.
Dan anak saya nonton dan seneng banget. Ya, sering ketawa-ketawa dan seterusnya. Tapi yang paling ketawa YouTubernya, karena saya baru search namanya, ternyata dia salah satu dari 10 YouTuber terkaya di Indonesia, barusan bangun rumah untuk orangnya. Jadi kalau misalnya Anda mau jalani TNC sekarang, manfaatkan dengan apa yang ada dulu. Apa yang ada? Misalkan, dengan Anda di rumah sekarang, apa yang Anda punya? Contohnya, waktu. Anda punya banyak waktu. Kok biasanya harus ke sono kemari, ya kan? Dapat tugas ini, tugas itu, kerjaan ini, kerjaan itu. Sekarang Anda banyak di rumah. Nah, banyak orang di rumah ngapain? Nonton TV, nonton film, main game. Nah, bagaimana kalau Anda memanfaatkan 2 atau 3 jam waktu Anda setiap hari untuk membangun aset Anda, membangun passive income Anda untuk Anda sendiri. Saya yakin kok, hasilnya pasti luar biasa. Jadi, lihat apa yang Anda punya, jangan lihat apa yang nggak ada, apa yang tidak Anda punya. Itu kira-kira Pak Edi, menurut saya. Mulailah sekarang, karena tidak ada waktu yang sempurna. Baik, baik. Menarik sekali. Pak Naga, kalau ada pendapat seperti ini gimana Pak? Sekarang ini ya oke, bisa jalankan dari rumah, tapi sekarang kan meetingnya aja pakai Zoom, sekarang jualannya harus pakai media sosial, semuanya serba digitalisasi. Nah, bisnis ini jadinya cocok hanya untuk anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan internet. Nah, bagaimana sekarang kalau orang-orang sudah mulai berumur, yang mereka itu gagap teknologi, berarti mereka nggak bisa dong sekarang ini menjalankan bisnis yang dijalankan sekarang ini banyak secara online. Nah, menurut Pak Naga gimana Pak itu? Pendapat atau Bapak bisa kasih solusi? Ya, nah ini menarik juga nih. Ini pertanyaannya Pak Edi menarik nih. Gini, kemarin saya baca di koran, kebetulan sampai hari ini saya masih langganan koran, karena saya lebih senang baca juga daripada nonton di HP. Salah satunya mengulas seperti ini. Perusahaan yang bertahan, perusahaan bisnis yang bertahan, bukan perusahaan yang besar, bukan perusahaan yang kuat. Tapi terbukti berjalannya waktu, perusahaan yang bisa bertahan adalah perusahaan yang bisa fleksibel, bisa adaptasi. Kenapa? Karena keadaan di luar kita ini selalu berubah. Dan kita tidak bisa ngontrol itu semua, betul nggak? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa ngomel-ngomel atau merenungi nasib atau apa. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi. Jadi, keadaannya seperti apa? Yuk, kita mau beradaptasi, jadilah fleksibel. Kembali lagi, kata mentor saya, ilmu nomor 1 atau ilmu nomor tertinggi di dunia adalah fleksibel. Karena apa? Banyak orang, terutama yang tipenya melankolis, pengennya semua itu dirincikan. A, B, C, D, rumusnya 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. Dunia tidak berjalan seperti itu. Kalau Anda nanti naik jabatan sampai ke tahap direktur misalkan, ya, seperti Pak Edi begini, pasti pandangannya akan lebih luas, dan akhirnya mau nggak mau akan mengikuti naik turunnya keadaan di luaran. Nggak bisa cuma masuk pagi, pulang sore, masuk pagi, pulang sore, nggak bisa. Nah, karena keadaan selalu berubah, yang harus kita lakukan adalah soal adaptasinya dulu. Kita harus siap untuk adaptasi. Keadaan apapun, yuk kita hadapin sama-sama. Ya, contoh, karena sekarang online. Nah, jangan dipikir saya juga ngerti online loh. Enggak. Anda boleh cek, saya nggak punya sosmed. Sosmed itu saya nggak punya. Anda tahu nggak, yang namanya Luis Tendean, itu buka email sampai hari ini masih susah loh. Ya, Pak Luis Tendean itu buka email pasti susah. Sosmed dia juga nggak punya. Kalau ada sosmed Facebook atau Twitter yang namanya Luis Tendean atau Naga Sugara, kita pastikan itu palsu. Nggak bisa sosmed aja, masih bisa director kok gitu. Terbukti. Oke, jadi kita posisinya sama. Saya juga nggak bisa. Zoom saya baru ngerti setelah Corona loh. Bener. Saya juga belajar. Oh, begini-begini. Sebelum meeting ini, saya belajar sama Pak Edi. Pak, suaranya kok nggak keluar nih, gimana Pak? Tadi kita sampai berapa kali nge-restart. Ya, intinya mau belajar. Karena kalaupun Anda nyaman dengan keadaan sekarang, misalkan ini, Anda ahli dengan keadaan sekarang. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, akan ada keadaan baru lagi. Anda harus adaptasi lagi. Jadi, ya, selama Anda mau belajar, Anda mau berubah menuju lebih bagus, menurut saya nggak akan masalah. Jadi, nomor 1 menurut saya ya kemauan untuk berubah. Yuk kita belajar. Bisa kok orang belajar. Kalau Anda masih ingat nggak, kalau Anda waktu lahir dulu, waktu bayi, apakah lahir langsung bisa berjalan? Enggak. Ya, kalau ada yang bayi lahir langsung bisa berjalan, itu biasanya horor, ya, masuk film horor. Tapi enggak, bayi lahir nggak bisa belajar jalan, belajar ngomong, belajar makan. Nah, manusia setelah besar sering lupa soal itu.
bahwa segala sesuatu bisa dipelajarin. Contoh, saya punya grup emak-emak, ya, pegang handphone aja susah. Tapi karena beliau mau serius di bisnis ini, ya saya ajarin cara buka TMIS bagaimana, cara ngecek-ngecek bagaimana, cara pakai laptop bagaimana. Ya perlu sabar, ya ngajarin orang yang nggak pernah megang handphone, ya kebayang buka handphone aja susah, apalagi ngajarin ini itu. Ya, tapi selama kita mau jalanin, ternyata orang bisa belajar kok gitu. Kalau beliau bisa belajar, ya Anda juga bisa belajar juga. Contoh lain ya, satu lagi, bisanya cuma malam atau pas hari libur. Jadi yang mereka lakukan apa? Mereka memanfaatkan sosmed. Ya, mereka presentasi pakai sosmed. Mereka pakai telepon yang rame-rame seperti itu. Nah, itu sedikit contoh bahwa dengan adaptasi semua bisa diatasi. Karena terbukti banyak leader-leader dari kalangan TKW yang mempunyai latar belakang TKW berhasil membangun bisnis yang besar sampai menerima reward, bahkan kemudian pensiun dari TKW-nya. Ya, mempunyai aset yang luar biasa besar di bisnis ini. Itu bukti bahwa kalau orang mau, pasti bisa. Memang nggak akan langsung bagaimana, tapi Anda asal mulai aja. Anda melangkah 1-2 langkah, mulai belajar ini itu, dibantu oleh mentor-mentor Anda, saya yakin pasti bisa. Semua hal bisa dipelajarin kok. Orang tua saya nggak bisa pakai handphone. Ya, nggak bisa pakai handphone. Mami saya yang pertama belajar. Semuanya belajar. Cara WA, cara telepon belajar. Papi saya nggak bisa. Kemarin barusan papi saya telepon, minta handphone. Kenapa? Sekarang sudah rebutan pakai handphone. Orang tua saya umurnya udah di atas 70 tahun. Maksudnya apa? Mereka udah mulai biasa pakai handphone, sudah mulai bisa buka klip ini itu, ya. Ya kakek-kakek aja bisa gitu loh. Asal mau belajar, lama-lama pasti bisa. Anda juga bisa. Ya, meeting dengan online seperti ini, misalkan melayani konsumen bisa offline, bisa online. Anda bisa kembang asal mau. Gitu kira Pak Edi. Baik. Jadi kuncinya adaptasi dan mau belajar ya Pak Naga ya? Betul, betul. Karena hidup akan selalu ada tantangan dan perubahan keadaan. Nggak cuma sekarang, ini kebetulan aja corona. Ya. Tapi 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, beda. Saya 19 tahun di bisnis ini. Ya, Pak Edi berapa belas tahun juga. Ya, Iya. hidup akan berubah terus. Selama kita adaptasi, harusnya sih akan lancar-lancar aja. Dan kita bersyukur sekali kita punya 6 pilar. Salah satunya produk kesehatan yang dibutuhkan semua orang. Itu yang bikin kita kuat. Ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini berikutnya Pak Naga. Ini banyak pertanyaan yang masuk, istilahnya konsultasi. Nah, saya pikir sekarang saat yang tepat, kebetulan sedang ngobrol dengan Pak Naga. Langsung saja saya sampaikan biar Pak Naga yang menjawab berdasarkan pengalaman Pak Naga. Nah, ini ada cukup banyak pertanyaan masuk seperti ini, Pak. Yang omsetnya naik, ya tentu mereka tidak akan menyampaikan ini. Tapi ini bagi teman-teman yang mungkin mengalami kendala saat ini. Mereka bilang gini, Pak. Sekarang ini ngalami omset turun, terus grup stagnan. Nah, ini biasanya ini tim yang belum masuk ke online, Pak. Yang biasanya mereka menjalankan secara offline. Tiba-tiba dengan situasi seperti ini mereka kaget. Tidak biasa, sehingga mereka gagap-gagap untuk mulai belajar seperti yang Pak Naga bilang. Nah, mereka sekarang ini mengalami grupnya stagnan, pelanggannya jadi sedikit karena pelanggannya sekarang prioritasnya sembako. Yang tadinya untuk beli vitamin, sekarang mereka dialihkan untuk sembako. Terus mereka cukup banyak yang mulai bingung gimana nih caranya. Mereka mulai stres, kok grupnya stagnan, mulai satu persatu nggak aktif. Nah, situasi ini saya yakin Pak Naga juga alami di beberapa tim Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih solusi buat teman-teman yang mengalami kejadian seperti ini saat ini. Biar langsung dengar dari Pak Naga. Oke, Pak. Pasti memang ada grup, ada yang naik, ada yang turun. Itu pasti. Sama dengan kehidupan, ada naik turunnya. Kalau naik turun itu biasa. Ya, ini keadaan memang benar-benar keadaan luar biasa sebetulnya ya, corona ini, yang nggak pernah diduga oleh semua orang, kok bisa begini. Tapi ya sekali lagi, kita perlu adaptasi, kita perlu fleksibel. Nah, harus mulai dari mana? Kalau menurut saya, nomor satu mulainya dari diri kita sendiri. Karena saya percaya bahwa yang namanya grup itu atau tim itu yang paling penting adalah kepalanya. Ya bukan satu-satunya yang paling penting, tapi salah satu yang terpenting adalah leadernya. Nah, leader di grup Anda siapa? Leader di grup Anda adalah Anda. Grup Anda itu ngikutin Anda.
Kalau Andanya gerak, grup akan gerak. Kalau Andanya nggak gerak, grup juga nggak akan gerak. Jadi nomor satu, Anda harus gerak dulu. Ya, Anda gerak dulu. Anda minta grup aktif, oke. Berarti Andanya mesti aktif dulu. Anda minta grup melayani pelanggan, oke. Berarti Andanya mesti melayani pelanggan dulu. Anda minta grup baca buku, dengar netpi, datang pertemuan online ya, oke. Berarti Anda dulu mesti melakukan itu dulu. Ya, jadi Anda lakukan dulu. Nah, apa yang mesti Anda lakukan? Banyak. Kalau kita bicara 7 langkah yang sering dibahas di One Vision, itu apakah bisa diaplikasikan pada saat corona? Bisa sekali dan sebetulnya sama saja. Karena 7 langkah itu hanyalah konsepnya. Bisa diterapkan di keadaan apapun. Contoh, nomor satu adalah impian. Ya, memang keadaan sekarang kita jadi susah ketemu orang. Kalau dulu sering ketemu, sering telepon, jadi lebih gampang untuk memotivasi, lebih gampang untuk memberi semangat. Nah, sekarang kan ketemu orang susah. Pemecahannya bagaimana? Ya, Anda bisa memanfaatkan pertemuan online. Apa boleh buat? Apakah Anda sudah mulai membangun komunitas kecil-kecil dengan online? Bisa lewat Zoom, bisa lewat WA, WhatsApp kan bisa telepon kalau nggak salah sekarang 8 orang, betul Pak ya? Betul. 8 orang sudah bisa. Ya, nah Anda mulai misalkan seminggu sekali Anda kumpul di WhatsApp atau di Zoom untuk ngobrol. Kalau Zoom kan bisa sampai 100 orang gratis. Jadi Anda gerakkan grup Anda untuk kumpul. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol atau diskusi atau sharing apa. Nah, Anda yang harus mulai bergerak dulu. Anda yang menginisiasi. Anda bergerak, nanti grup akan ngikutin. Oke? Nah, itu 7 langkah. Nomor 1 kembali soal impian. Anda ingetin impian Anda lagi apa, coba Anda lihat lagi Dreambook Anda apa, baru setelah itu Anda ingatkan impian grup Anda. Motivasi lagi mereka. Pada saat kumpul online maksudnya, pastikan Anda menjadi orang yang paling semangat. Nggak usah teriak-teriak, ya, tapi menjadi orang yang paling semangat. Kenapa? Karena semangat itu menular. Nah, ini saya pelajarin dari mentor-mentor saya, bahwa kita harus jadi orang paling semangat di ruangan itu. Ya, kalau saya ketemu grup, saya selalu berusaha menjadi orang paling semangat karena semangat itu menular. Dan ingat, tidak gampang loh. Saya ini orangnya tipenya melankolis, orangnya kalem. Ya, orangnya nggak seneng yang meledak-ledak. Tapi di basis ini saya belajar, saya harus mau adaptasi, saya harus mau berubah menjadi orang yang lebih semangat lagi. Karena semangat menular. Semangat karena apa? Karena impian. Bahwa kita ini lagi ngejar impian kita. Corona ini hanya keadaan, ya. Tapi kita tetap harus jalan terus. Sama seperti Anda kalau jalan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, atau naik mobil. Kalau di Semarang di tengah jalan ya, ada pohon tumbang, apakah kita cuma mau diem di situ nangis-nangis? Enggak dong. Ya, cari jalan lain. Masih banyak jalan lain kok. Kita nggak bisa ketemu secara real. Ya udah, kita masih punya Zoom, masih punya WhatsApp, masih punya macam-macam bisa Anda manfaatkan untuk membangun komunitas lewat online untuk Anda semangatin mereka lagi. Nah, setelah itu baru ini konsepnya dulu bahwa soal semangat dan soal leadership. Setelah itu baru kita teknisnya. Tapi nomor satu menurut saya kepalanya dulu. Kepalanya siapa? Anda dulu. Kalau memang Anda punya impian, ingat lagi impian Anda. Dan Anda serius dengan impian Anda, ingat, corona ini, keadaan ini hanyalah salah satu tantangannya. Kenapa tidak semua orang sukses? Karena tidak semua orang mau melewati prosesnya. Kenapa tidak semua orang naik gunung? Di atas gunung itu indah banget. Ya, kenapa tidak semua orang naik? Karena tidak semua orang mau melewati prosesnya. Karena naik gunung itu capek, haus, dan seterusnya. Sama, gunung kesuksesan, tidak banyak orang yang mau mendakinya. Padahal sukses itu enak banget. Ya, bisa keliling dunia dan seterusnya. Tentu nanti setelah corona beres ya. Enak banget ya, penghasilan naik, punya passive income, bla 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 bla. Ya, Anda sering lihat orang sukses seperti apa. Tapi kenapa nggak semua orang mau naik? Karena di tengah jalan ini banyak tantangannya. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa corona ini, keadaan ini hanyalah salah satu tantangan. Nggak masalah, lewatin aja. Yang penting fokus dengan impian Anda, jalan. Jalan dengan apa yang ada, manfaatkan. Pelajari hal-hal baru yang bisa mendukung jalan Anda ya, termasuk Zoom ini, termasuk WhatsApp, meeting, YouTube, atau apa, saya nggak ngerti. Ya, kalau Anda melayani konsumen, biasanya Anda offline. Oke. Nah, sekarang offline tetap, Anda bisa hubungin lewat telepon. Tapi kita harus lebih jemput bola, ya. Keluarga itu banyak yang perlu makanan kesehatan loh, benar. Coba Anda bikin list 20 nama kenalan Anda
yang kira-kira ekonominya lumayan, Anda kontak satu-satu. Anda ceritakan bahwa kita punya paket produk untuk menambah daya tahan tubuh selama corona untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Dari 20 Anda kontak, saya yakin beberapa pasti beli kok. Kenapa? Karena mereka juga beli vitamin dan herbal dari tempat lain. Kenapa nggak belinya ke Tianxi? Karena kita produknya sudah terbukti bagus. Nah, itu kalau offline. Kalau online, silakan Anda mempelajari dengan mentor-mentor Anda yang saya yakin lebih ngerti. Ya, Anda bisa berjualan lewat sosmed, Anda bisa lewat WhatsApp, lewat macam-macam. Ya, bisa online, bisa offline. Nah, sama juga dengan membuat jaringan. Jaringannya dari mana? Kalau biasanya kita offline, sekarang kita nyampur sedikit ke online. Nggak masalah. Anda bisa ikut, contoh, Anda bisa ikut komunitas-komunitas. Ya, misalkan komunitas pecinta seni atau apa gitu. Ya, atau pecinta motor gitu. Itu kan biasanya satu komunitas isinya sekian ratus orang. Anda bisa ikut, Anda ikut ngobrol-ngobrol temenan dengan beberapa, Anda udah punya prospek banyak di situ. Ya tentu jangan ikut komunitas tiba-tiba besoknya langsung minumlah kalsium Tianxi, diusir itu nanti. Ya, tapi selama Anda bina hubungan, lama-lama ngobrol soal kesehatan, nanti Anda bisa sharing-sharing soal kesehatan atau cerita bisnis. Kalau udah oke, Anda bisa undang ke home meeting lewat Zoom atau lewat WhatsApp atau bahkan lewat telepon. Karena teman-teman TKW di luar negeri presentasinya lewat telepon semua. Bisa kok. Ya, telepon dengan video call seperti itu bisa. Jadi Anda mulai, kemudian cari teknis pelaksanaannya bagaimana, yang penting jalan terus. Nah, jalan terusnya ini. Sekarang ini terasa lebih berat, tahu nggak kenapa? Ini menurut saya. Karena ini kayak kita sendiri-sendiri. Kalau kita sering ketemu, itu lebih kuat. Sama seperti ibu-ibu, kenapa sih ibu-ibu kalau mau latihan senam harus pergi ke sanggar senam? Kan senam di rumah bisa. Ya kan? Tinggal nyetel musik, senam sendiri. Tapi berapa banyak orang yang mau melakukannya? Kebanyakan orang harus ke sanggar senam, harus ikut komunitas. Nah, komunitas itu yang saya lihat di zaman corona seperti ini hilang. Kita udah jarang kumpul. Kumpulnya hanya online seperti ini. Ya enggak apa-apa. Anda bangun komunitas kalau gitu. Anda ikut komunitas lain untuk prospecting. Ya, itu yang saya lihat kadang-kadang kerasa kok sendiri-sendiri, nggak ada yang ngingetin kita, nggak ada yang bikin semangat. Ya, Anda mulai dari diri Anda sendiri, terus coba bikin komunitas di grup Anda. Ya, mungkin seminggu sekali meeting, kumpul. Kadang-kadang sharing macam-macam lah. Sharing soal buku, sharing soal cerita positif apa gitu. Tidak harus strict ke Tianxi-nya, tapi hal-hal positif. Nggak, ini contoh ya. Untuk membangun komunitasnya supaya tetap semangat, supaya masih tetap ada hubungan satu sama lain, sehingga Anda bisa punya kesempatan juga untuk mengingatkan soal dream, soal aset, soal passive income, soal impian masing-masing, sehingga bisa jalan untuk mulai lagi menjalani perjalanan menuju gunung impiannya itu tadi. Itu menurut saya. Mulai dari diri kita, udah gitu kita salurkan ke grup, bikin caranya. Nah, caranya bisa meeting online kalau sekarang ya. Setelah itu, jalanin dengan konsisten. Sisin waktu. Waktu kita punya banyak banget kan sekarang. Itu menurut saya, Pak. Baik, Pak Naga. Terima kasih Pak Naga Sugara untuk obrolan kita kali ini. Saya percaya saran-saran yang Bapak sampaikan tadi akan sangat membantu semua yang nonton channel ini supaya mereka terus belajar, beradaptasi, dan bisa mengembangkan bisnis mereka secara lebih baik lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.